Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Kristiana dengan NPM 202151030. Di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran matematika mengenai materi operasi aljabar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia. Oke, langsung saja. Di sini ada operasi aljabar. Lalu hal-hal yang akan saya bahas di sini ada beberapa. Yang pertama ada pengertian aljabar, bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, operasi aljabar. Oke, yang pertama di sini ada pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalahan menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk aljabar. Nah, untuk bentuk aljabar sendiri, bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai pengubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengangkatan, hingga pengakaran. Oke, selanjutnya di sini ada unsur-unsur aljabar. Nah, dalam aljabar sendiri terdapat rumus persamaan ataupun variabel pengubah, ada konstanta, ada koefisien, ada eksponen, serta ada suku. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada rumus persamaan. Nah, rumus persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke dalam bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Nah, untuk lambangnya seperti ini simbolnya. Selanjutnya ada variabel atau keubah. Nah, variabel atau keubah adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel pada umumnya disimbolkan dengan huruf Latin seperti X, Y, Z, A, B, atau C, dan yang lainnya disesuaikan. Oke, selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisien ini adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien yang bernilai 1 pada umumnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya ada konstanta. Nah, konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Nah, untuk ciri-ciri paling umum dari sebuah konstanta adalah tidak berikatan dengan suatu variabel. Nah, di sini ada eksponen. Eksponen suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Nah, operasi pangkat memiliki prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah kata kurung dalam operasi hitung matematika. Nah, di sini ada contoh X kuadrat ditambah 8 sama dengan 12. Nah, pada persamaan di atas, pangkat dari variabel X adalah 2. Selanjutnya ada suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengomunikasikan bentuk aljabar. Suku-suku dalam bentuk aljabar dapat dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama, sedangkan untuk suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak memiliki variabel yang sama. Nah, ini merupakan unsur-unsur aljabar pada suatu contoh. Nah, di sini ada 6x tambah 3y ditambah 7x dikurangi 6y ditambah 9. Nah, di sini ada 6 yaitu merupakan koefisien, sedangkan x adalah variabel dan y variabel, 3 ini koefisien juga. Lalu di sini ada 7 dengan 6 adalah koefisien, lalu ada x dan y itu adalah variabel, tambah 9. Ini 9 adalah konstanta karena tidak berkaitan dengan variabel. Nah, selanjutnya ada operasi aljabar. Pada umumnya operasi aljabar hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, berikut ini adalah operasi yang ada pada bentuk aljabar. Pertama ada penjumlahan aljabar, ada pengurangan aljabar, ada pembagian aljabar, dan perkalian aljabar. Langsung saja kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama ada penjumlahan aljabar.
Nah, cara menjumlahkan di aljabar pada dasarnya dapat dilakukan apabila operan atau elemen yang dijumlahkan mempunyai suku yang sejenis. Suku sejenis dalam hal ini berarti elemen yang dijumlahkan mempunyai simbol variabel sama dan pangkat variabel yang juga sama. Nah, di sini ada contoh untuk soal permasalahannya. Ada sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 5y ditambah 8y ditambah 9. Karena di sini ada yang sejenisnya itu adalah 5y dan 8y, sehingga untuk hasilnya 5 ditambah 8 adalah 13y. Karena 2x dan 9 ini tidak ada suku yang sejenis, maka kita tidak bisa mengoperasikannya. Jadi untuk 2x ditambah 5y ditambah 8y ditambah 9 sama dengan 2x ditambah 13y ditambah 9. Itu adalah hasil sederhana dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya ada pengurangan aljabar. Nah, cara mengurangi aljabar pada dasarnya dapat dilakukan apabila operan atau elemen yang dikurangi mempunyai suku yang sejenis. Suku sejenis dalam hal ini berarti elemen yang dioperasikan mempunyai simbol variabel sama dan pangkat variabel juga yang sama. Seperti tadi operasi pada penjumlahan juga sama. Contohnya sederhanakan bentuk aljabar 9x kurangi 5y dikurangi 2x dikurangi 2y ditambah 5. Nah, kita pertama analisis terlebih dahulu mana saja yang merupakan suku yang sejenis. Nah, di sini ada yang memiliki variabel yang sama yaitu 9x dan negatif 2x. Di sini juga ada negatif 5y dengan negatif 2y ditambah 5. Nah, yang konstanta ini tidak memiliki suku yang sejenis, maka kita jumlahkan saja. Untuk 9 dikurangi 2 yaitu 7x dikurangi negatif 2x dikurangi 5y yaitu negatif 3y ditambah 5, maka hasilnya 7x kurangi 3y ditambah 5. Selanjutnya ada perkalian aljabar. Nah, untuk perkalian aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar dengan operan objek yang dioperasikan. Sebelum mempelajari perkalian aljabar, diperlukan pemahaman mengenai operasi perkalian pada bilangan dan juga sifat-sifat operasi hitung perkalian seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, untuk contohnya, untuk perkalian aljabar ini bisa kita operasikan semua. Di sini ada sederhanakan bentuk aljabar dari 9x dikali 5y dikali 2x dikali 2y ditambah 5. Karena untuk perkalian aljabar ini kita bisa langsung mengalihkan semua objek yang ada, maka 9 dikali 5 dikali 2 dikali 2 yaitu 180. Di sini ada x dikali x-nya, dua variabel x, maka x pangkat 1 ditambah 1 yaitu x pangkat 2. Di sini juga ada 5y dengan 2y, maka kita jumlahkan y pangkat 1 tambah 1 yaitu y pangkat 2 ditambah 5. Karena ini operasi tambah, karena tidak sejenis juga, maka kita tulis kembali. Jadi untuk hasilnya adalah 180x kuadrat y kuadrat ditambah 5. Selanjutnya ada pembagian aljabar. Nah, pembagian aljabar ini adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Nah, sebelum mempelajari pembagian pada aljabar, diperlukan pemahaman materi sebelumnya terkait perkalian aljabar. Nah, untuk contohnya, sederhanakan bentuk aljabar 9x dibagi 3y. Nah, walaupun tidak sejenis, ini bisa dioperasikan. Nah, langsung saja, ini 9x kuadrat dibagi 3x sama dengan 9. Agar mempermudah pengoperasian pembagian, kita ubah bentuk operasi tersebut dalam bentuk pecahan. Jadi 9x kuadrat dibagi 3x. Nah, di sini kan memiliki variabel yang sama, x pangkat 2 dengan x, yaitu pangkatnya yang dikurangi karena pembagian. Kalau tadi perkalian ditambah 9 dibagi 3 itu 3x, 3, dan x kuadrat dibagi x itu yaitu x, karena x pangkat 2 dikurangi 1, jadi hasilnya 3x. Nah, agar lebih mempermudah memahami konsep aljabar ini, di sini ada permasalahan. Nah, permasalahan 1 yaitu harga 3 buku dan pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Nah, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan operasi aljabar. Langsung saja kita jawab. Nah, misalkan harga satu pensil itu adalah X rupiah, maka untuk harga 5 pensil sama dengan 5X rupiah, sehingga harga satu buku
sama dengan 3 kali harga satu pensil. Harga satu pensil sama dengan 3x rupiah. Jadi harga 5 buah pensil sama dengan 5x rupiah, dan harga 3 buah buku yaitu 9x rupiah. Nah, untuk harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42.000, maka untuk model matematikanya kita tulis kembali 5x ditambah 9x sama dengan 42.000, maka 5 ditambah 9 yaitu 14x sama dengan 42.000, maka x sama dengan 3.000. Nah, di sini kedua ruas dibagi 14. Untuk 14 dibagi 14 adalah 1, maka ini tulis x. Lalu 42.000 dibagi 14 adalah 3.000. Nah, maka untuk harga sebuah pensil adalah 3.000, dan untuk harga sebuah buku adalah 3x, 3 kali 3.000. Maka untuk harga bukunya adalah 9.000 karena harga buku 3 kali lipat dari harga pensil. Nah, untuk masalah yang terakhir, ini ada permasalahan mengenai sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. Nah, untuk 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Nah, tentukan masing-masing umurnya. Kita buat dulu model matematikanya, membuat pemisahan terlebih dahulu. Nah, misal umur kakak sekarang adalah X tahun, sehingga umur adik sama dengan, karena kurangnya 5 tahun dari umur kakaknya, kita tulis X kurangi 5 tahun. Lalu untuk 5 tahun kemudian umur kakak adalah X tambah 5, umur adik adalah X kurangi 5 tambah 5 sama dengan X tahun. Nah, untuk jumlah umur mereka 5 tahun lagi adalah 35 tahun. Maka model matematikanya adalah X ditambah 5 ditambah X sama dengan 35. Maka 2X tambah 5 sama dengan 35. Nah, di sini kita kurangi, kedua ruasnya dikurangi 5, maka 2X sama dengan 30. Maka X adalah 15. Nah, jadi untuk X itu adalah 15. Di sini kan untuk umur adik X kurangi 5, maka 15 dikurangi 5 yaitu 10 tahun. Nah, jadi untuk umur adik adalah 10 tahun. Oke, mungkin sekian pemaparan materi mengenai aljabar dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.